Ya, senang sekali kita boleh kumpul kembali, beribadah, menikmati anugerah Tuhan, menyembah Tuhan bersama, dan tidak terasa sudah tanggal 9 Januari. Sudah cepat sekali waktu terus berjalan ya. Kita harus pergunakan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam masuk tahun 2022 ini, ya apalagi tema kita Moving and Leading by the Holy Spirit, bergerak dan dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Tentunya kadang terlihat mudah, tapi kadang juga terasa agak berat gitu ya. Namun kalau saudara pakai prinsip, salah satu prinsip yang di belakang saya ini, saudara, nah, maka ngikut Roh Kudus itu akan terasa lebih mudah. Di sini dikatakan sometimes you have to just let go. Kadang-kadang kita harus melepaskan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan untuk kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Dan dikatakan, kebaca nggak ya? Kebaca ya. Dan lihat apa yang akan terjadi. Yang menjadi masalah adalah seringkali kita nggak mau melepaskan apa yang kita inginkan. Maka kita nggak akan pernah bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita siap tahun 2022 ini, kita berkata, Roh Kudus, aku mau menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Aku mau mengikuti pimpinan-Mu. Bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Aku siap untuk melepaskan apa yang menjadi kenikmatan bagiku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Aku mau belajar mengikuti seluruhnya dan kuserahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu. Maka saudara akan menikmati pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan yang menakjubkan tahun 2022 ini. Namun kalau kita berkeras hati, kita mau ngikutin jalan kita, nah itu muncul problem. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita langsung secara cepat. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, di sini dikatakan, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, apa dikatakan? Terpelihara sempurna. Ini kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, supaya roh, jiwa, dan tubuh kita itu terpelihara sempurna. Roh, jiwa, dan tubuh kita itu sehat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan bisa bergerak dan mengikuti tuntunan Roh Kudus kalau roh, jiwa, dan tubuh kita itu tidak sehat. Roh yang sehat itu adalah roh yang telah dikuduskan oleh kuasa darah Kristus. Artinya apa? Kita semua telah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saudara menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara dikuduskan, saudara dibenarkan sekali untuk selama-lamanya. Roh saudara itu menjadi sehat, sudah sempurna di mata Tuhan. Oleh kehendaknya inilah ia telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Oleh satu korbanlah, yaitu korban Yesus Kristus, kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Nah, waktu saudara setelah lahir baru, dibutuhkan yang namanya keintiman dengan Allah. Waktu kita menikmati keintiman dengan Allah, keintiman dan Roh Kudus ini, saudara, maka roh kita itu akan menjadi sehat. Karena roh kita ini perlu berkomunikasi dengan Allah. Bukan sekedar dengan dunia ini saja, tapi roh kita itu, memang di bagian roh kita itu ada yang diciptakan secara khusus oleh Tuhan yang namanya persekutuan. Saudara, untuk bersekutu menikmati hubungan dengan Tuhan. Nah, ini harus dikhususkan di tahun 2022 ini. Makanya tahun 2022 ini, sekalipun saudara mengalami masalah, mengalami tekanan, sekalipun saudara diberkati berlimpah-limpah, pesan saya jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Tetap nikmati hubungan dengan Tuhan, supaya roh kita ini sehat. Amin. Supaya roh kita ini sehat dalam Tuhan, terpelihara dengan sempurna. Sehingga tidak ada kekhawatiran, ketakutan ketika Tuhan datang. Kalau saudara perhatikan konteks ayat ini, saudara, nanti kita akan pelajari dari ayat 12 sampai 22 saja.
Tapi kalau saudara perhatikan dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, berbicara nasihat hidup kudus, bicara kedatangan Tuhan, lalu berbicara tentang berjaga-jaga, lalu berbicara nasihat-nasihat lagi. Kalau saudara perhatikan perikopnya, intinya apa? Supaya roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna, sehingga kita bisa bergerak dan dipimpin oleh roh Allah, maka kita perlu memperhatikan nasihat-nasihat. Kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu mengetahui kapan Tuhan itu datang. Nah, kita perlu menyadari hal itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dan sempurna. Roh yang sehat itu adalah roh yang telah dilahirkan, yang memiliki hubungan dengan Roh Kudus. Jiwa yang sehat itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak, betul ya. Pikiran, perasaannya, dan keinginannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu pikiran, perasaan, dan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan, itu terdapat jiwa yang sehat. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Enggak main sedikit-sedikit baperan lagi. Enggak berfokus pada diri sendiri. Enggak haus akan pengakuan, penghargaan, pujian. Sudah enggak begitu lagi, saudaraku. Jiwa yang sehat itu tidak lagi mengalami ketakutan, tidak lagi mengalami kekhawatiran yang berlebihan yang membuat kita tidak dapat mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ketakutan, kekhawatiran membuat kita tidak dapat mengikuti pimpinan Roh Kudus. Karena itu, saudara, tahun 2022 ini nikmati pengalaman-pengalaman ekstrim bersama dengan Roh Kudus. Kadang ikutin Roh Kudus itu kan berjalan melewati lembah kekelaman, tapi ingat, ada gada dan tongkat Tuhan yang menyebut kita. Ada tangan Tuhan yang maha besar yang sanggup menolong kita. Jiwa kita ini tentram dalam Dia. Ia menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Ada musuh yang menyerang kita. Tapi kita ada damai sejahtera Allah. Damai sejahtera Allah ditinggalkan bagi kita. Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan perkataan Kristus. Akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki jiwa yang sehat. Karena itu tahun 2022 ini, jangan pernah meninggalkan persekutuan, jangan pernah meninggalkan doa-doa kita, saudara. Mungkin sebagian kita sudah, kita ini sudah ibadah online. Mungkin sebagian kita sudah enak online lah daripada ibadah di gereja. Saran saya, saudara, selama masih bisa ibadah ke gereja, saran saya ke gereja. Tetap terjadi perbedaan ibadah online dengan ibadah di gereja. Di gereja kita ada persekutuan masih. Di online kita masih terbatas pada MP3. Kalau di gereja, saudara, saya rindu untuk setiap kita di tahun 2020 ini lebih banyak lagi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tadi saya ke salah satu gereja di Bali, saudara, di GBI Rock. Di sana saya melihat ini Pak Arifin itu kan anak rohaninya Pemalek ya, anak rohaninya Pak Abraham Alek Tanu Saputra, gitu kan. Jadi memang polanya itu benar-benar sama dengan gereja lama tempat saya beribadah, saudara. Yang dari dulu, dan itu mengingatkan saya kembali apa? Yang diingatkan itu apa? Roh. Om Alek itu selalu berpesan hormati Roh Kudus, perhatikan roh, perhatikan roh, perhatikan roh, hormati Roh Kudus. Itu benar-benar mengingatkan saya kembali. Nah, bersama dengan Pak Bagus Berita kita ada ke gereja Kobudi, kita juga menikmati ibadah yang luar biasa, kita menikmati teknologi multimedia yang luar biasa. Berbeda di gereja yang tadi, oke, ini gereja model lama, tapi roh itu harus diperhatikan, saudara. Setiap kita punya calling masing-masing. Kita nggak bisa niru yang di Bali, kita nggak bisa niru yang di Surabaya. Tapi mari kita bersama-sama, yuk tahun ini mau berkata, aku mau bergerak dan dipimpin Roh Kudus, sehingga kita temukan pola kita masing-masing. Batam sangat berbeda sama Surabaya, saudara. Orang-orangnya, stylenya juga berbeda, saudara. Jadi mari kita temukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mungkin pola kita berbeda, tapi kalau kita bergerak bersama-sama dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, saya sungguh percaya bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Bahwa melalui New Life ini, New Life adalah salah satu mercusuar bagi Batam, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa. Taruh itu dalam hati kita, dalam roh kita. Mungkin kita berkata tidak mungkin, terlalu sulit dan sebagainya. Saudara, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan.
Saya ulang, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Sarah sudah tutup kandungan, saudara, tapi bisa melahirkan anak. Saudaraku, Abraham umur 100 tahun masih punya anak. Maria yang masih perawan bisa punya anak. Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Nah, karena itu kita perlu menjaga jiwa kita sehat. Jangan biarkan jiwa kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Jangan biarkan jiwa kita ini dikendalikan oleh kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita stres. Ingat baik-baik, sometimes you have to just let go. Kadang-kadang kita harus melepaskan apa yang kita inginkan. Ikuti saja Tuhan, amin. Siap tahun 2022 ini mengikuti Tuhan, amin. Kalau kita punya prinsip siap untuk melepaskan, nggak akan ada tawar hati, nggak akan sakit hati, nggak akan ada stres. Kita mungkin lihat masalah, kita mungkin terbeban, tapi beban itu tidak sampai membuat kita stres. Kita akan selalu enjoy, amin. Enjoy di tahun 2022. Katakan bersama saya mau menikmati damai sejahtera di tahun 2022. Enjoy bersama dengan Tuhan, amin. Ya, rest in Christ. Sandarkan seluruh pengharapan kita dan semua yang terjadi kepada Tuhan. Dalam roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh yang sehat ini, saudara tahu bahwa saya sempat mengalami sakit dan sebagainya, nggak bisa beraktivitas harian dan sebagainya. Saudaraku, kita perlu sama-sama menjaga tubuh yang sehat. Kita harus memperhatikan pola makan kita. Kalau dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan pikiran dan tindakan atau perbuatan kita, saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu tubuh yang sehat, saudara, sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Mari kita bersama tahun 2022 ini memperhatikan roh, jiwa, dan tubuh kita, saudara, supaya kita sehat, supaya kita kuat. Bukan hanya tubuh yang sehat dan kuat, tapi roh dan jiwa kita ini sudah nggak cengeng lagi, saudara. Jiwa yang sehat itu memiliki prinsip-prinsip hidup yang sesuai dan kebenaran firman Kristus. Fokus pada Kristus. Karena itu, saudara, kita perlu untuk saling mengingatkan satu sama lain. Itulah salah satu tugas utama Bapak Rohani. Kalau punya anak rohani, ingat, salah satu tugas utama seorang Bapak Rohani adalah berjaga-jaga atas anaknya. Saudara, berdoa buat anak-anaknya. Memberikan makanan rohani buat anak-anaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pelajari. Kita lihat nasihat-nasihat yang diberikan sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna sampai sejahtera. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12. Dikatakan begini. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara, poin pertama yang saya ambil dari ayat ini, saudara, dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12, untuk kita memiliki roh, jiwa, dan tubuh yang sehat, saudara, kita perlu yang pertama ini menghormati dan mengasihi pemimpin. Saya ulang, menghormati dan mengasihi pemimpin. Seringkali kita kurang menghormati dan mengasihi pemimpin kita, sehingga kekayaan rohani itu tidak melimpah dalam hidup kita. Saudara, pemimpin itu adalah anugerah Tuhan. Makanya dikatakan supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Bukan hanya yang memimpin, tapi yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Kalau saudara perhatikan di sini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara tidak kenal baik dengan pemimpin saudara, saudara tidak akan tahu seberapa kerja kerasnya mereka. Seberapa mereka benar-benar sungguh-sungguh berusaha untuk mencari kehendak Tuhan dan menyelesaikan visi yang daripada Tuhan.
Tapi kalau kita dekat, kita sering ngobrol, hati ke hati, pergumulan, beban, rema yang didapat, pola pikir yang didapat, prinsip-prinsip yang didapat, saudara, kita jadi mengenal. Kami besok ke Surabaya lagi. Saya mau ketemu lagi dengan Bapak rohani saya, Ko Budi, karena belum sempat ngobrol lama. Kami cuma sempat ngobrol beberapa lama, lalu pertemuan kedua pas ibadah sama-sama, ini mau ngobrol lagi, saya mau ketemu lagi, lihat lagi apa yang Tuhan taruh dalam hatinya, apa yang dia dapat dan sebagainya, saudara. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu yang namanya menghormati dan mengasihi pemimpin rohani. Hingga detik ini, saya sangat percaya bahwa ada otoritas Tuhan atas pemimpin rohani atau bapak rohani. Kalau saudara dan keluarga, saya sangat percaya ada otoritas Tuhan atas bapak-bapak jasmani yang berfungsi sebagai bapak rohani. Karena itu buat bapak-bapak yang ada saat ini, pesan saya sungguh-sungguh, mari kita berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Anak-anak kita itu sangat dipengaruhi oleh bapak-bapak. Bagaimana kita hidup, anak melihat. Bagaimana kita mendoakan mereka, bagaimana kita membagikan prinsip hidup, bagaimana kita menaruh hidup kita kepada Tuhan, bagaimana kita memberi hidup kepada Tuhan. Anak itu sangat melihat. Kalau hidup kita penuh dan kekhawatiran pesimis, maka anak kita itu akan cenderung menjadi khawatir dan pesimis. Makanya ada otoritas Tuhan atas saudara dan saya. Saudara yang punya anak, doakan anak kita sungguh-sungguh. Berjaga-jaga atas roh, jiwa, dan tubuh mereka. Demikian pula anak-anak berdoa buat orang tua, buat bapak rohani. Pemimpin-pemimpin rohani, bapak-bapak rohani sangat membutuhkan doa dari saudara. Sangat membutuhkan dukungan dari saudara. Sangat membutuhkan semangat dari saudara untuk kita bersama-sama enjoy, menikmati. Saudara, kalau liburan sekeluarga, kami liburan sekeluarga, giliran yang sakit perut, saudara. Jadi begitu satu sakit, saudara, semuanya langsung terpengaruh rasanya. Aduh, gimana Rah? Mau dibiarkan juga nggak mungkin, bersama-sama dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita bersama-sama belajar menghormati dan mengasihi pemimpin-pemimpin rohani kita, saudara. Dan sebagai pemimpin rohani, sebagai bapak rohani, sebagai orang tua, bapak jasmani yang berfungsi sebagai bapak rohani, ingat, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan pada kita di hadapan Tuhan. Saya ulang. Sebagai pemimpin rohani, sebagai bapak rohani, atau sebagai bapak jasmani dan sekaligus bapak rohani, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan pada kita sebagai seorang pemimpin. Jadi pertanggungjawaban seorang pemimpin itu kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tahun 2022 ini berkata, Tuhan, aku mau bergerak dan dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau sungguh-sungguh bergerak dipimpin oleh Roh Kudus. Aku mau menjadi teladan, saudara. Saudara, yuk kita bersama-sama tahun 2022 ini lebih lagi mengasihi, menghormati, menghormati dan mengasihi pemimpin rohani kita, berdoa buat mereka, memberi hidup, saudara. Waktu saya di gerejanya Ko Budi, saya dapat satu rema yang bicara cukup kuat dalam hati saya, bicara tentang memberi lebih lagi, memberi hidup lebih lagi, memberi persembahan lebih lagi dan sebagainya. Selesai ibadah itu, saudara, maka saya ngomong sama istri saya, Tuhan bicara kita harus memberi lebih lagi. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan yang menyertai kita. Kadang kita takut melepaskan apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, belajarlah menghormati dan mengasihi pemimpin kita. Belajarlah menangkap isi hatinya. Belajarlah berdoa. Dari sana Tuhan seringkali bicara melalui pemimpin rohani kepada kita untuk menjaga-jaga atas kita. Berjaga-jaga atas kita. Roh Kudus menasihati, berbicara kepada kita, menjaga kita seringkali lewat pemimpin rohani. Tapi saya juga mengerti ada orang-orang yang tidak mau respek sama pemimpin rohani.
Ada orang-orang yang ya maunya hidup sendiri, maunya akses sama Tuhan langsung. Jangan ikutin orang-orang seperti itu. Sudah percayalah, Alkitab itu sudah sempurna Tuhan berikan pada kita. Kalau Tuhan berkata, contoh Ibrani 13 ayat yang ke-17. Ibrani 13 ayat yang ke-17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Kalau saudara jadi orang tua, saudara punya anak saudara lari, misalkan di pinggir tebing gitu ya, saudara pasti berusaha menangkap, berjaga-jaga atasnya. Itulah tugas untuk menjaga, saudara. Jangan sampai ada satu domba pun yang terhilang. Jangan sampai ada orang yang terseret oleh keinginan daging, hawa nafsu. Makanya ketika kadang ditegur untuk keinginan daging atau hawa nafsunya terasa tidak enak, saudara. Terasa sakit, tapi harus diberitahu. Harus. Saudara, jangan biarkan anak-anak kita dalam kesalahan dan berlarut-larut. Saudaraku, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tidak akan membawa keuntungan bagimu kalau saudara tidak mau taat. Karena mereka akan berkeluh kesah. Aduh, anakku yang ini kok nakal sekali, susah kali dikasih tahu, sampai bikin nggak bisa tidur dan sebagainya. Ikut Tuhan itu menyenangkan. Terbukalah hidup ini. Dengar dan nurut baik-baik. Nggak ada rahasia yang harus kita simpan. Apa adanya saja. Ayat 18, saudara. Ayat 18. Penulis Ibrani berkata begini, berdoalah terus untuk kami. Sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Berdoalah terus untuk kami. Atas pemimpin-pemimpin kita, berdoa, doakan pemimpin kita. Supaya mereka semakin terbuka akan kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, supaya kita dipimpin sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan ketika pemimpin kita mulai kelihatan menurut kita ngikutin keinginan daging, lalu kita mulai berkata, sudah ngikutin keinginan daging, udahlah kita tinggal. Bukan, tapi berdoa. Berdoa. Yuk kita berdoa. Saling mendoakan satu sama lain. Tidak ada pemimpin yang sempurna mungkin saat ini. Sekalipun di mata Tuhan kita sudah sempurna, tapi kadang kita sedang bertumbuh bersama-sama karena kesempurnaan Kristus. Berdoa. Doakan pemimpin-pemimpin kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati ketika kita merasa bahwa Tuhan sudah berbicara kepada kita, memakai kita dengan karunia-karunia Roh Kudus yang luar biasa dan dahsyat, sehingga kita merasa lebih baik dari pemimpin kita. Hati-hati. Itu seringkali membuat kita nggak bisa menghormati dan mengasihi pemimpin kita. Hati-hati ketika kita masih fokus pada diri kita, sukanya dapat penghargaan, sukanya dapat pengakuan, ketika ada orang mulai memuji kita, ngefans sama kita merasa lebih daripada yang lain. Kalau saudara perhatikan sebuah kisah yang sederhana, Bilangan 12 ayat yang pertama. Bilangan 12 ayat yang pertama. Mari tahun 2022 ini kita lebih dekat lagi satu sama lain. Amin. Bilangan 12 ayat pertama, Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, nah ini menarik, kata Miriam dan Musa itu, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Dia mulai meragukan apakah Tuhan hanya berfirman dan Musa saja. Dia merasa Tuhan juga bisa bicara sama dia. Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Nah ini yang bahaya, saudara. Masa Tuhan hanya pakai pemimpin rohani kita saja? Kalau enggak, bukankah kita dipakai luar biasa, lebih dahsyat? Gelar saya lebih tinggi, jabatan saya lebih tinggi, pelayanan saya jumlahnya jauh lebih banyak, dan sebagainya. Hati-hati ketika hal itu terjadi. Lalu dikatakan, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Langsung ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengan firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku
kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu, bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Sudah kena kusta, baru minta maaf sama Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita belajar. Jauhi orang-orang yang selalu ngomong negatif tentang pemimpin rohani. Jangan diladeni, percayalah. Itu sangat berbahaya. Itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan buat kita berpikiran negatif dan sebagainya. Mari tahun 2022 kita sehati. Fokus pada visi yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nggak perlu kita membuktikan sesuatu dari hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya merenungkan ada beberapa penyebab kenapa seorang tidak menghormati dan tidak mengasihi pemimpinnya. Yang pertama, karena merasa dia sudah dipakai Tuhan lebih dari pemimpinnya. Yang kedua, mereka mempunyai pengikut atau penggemar yang banyak. Yang ketiga, mereka merasa lebih tahu dari pemimpinnya. Yang keempat, karena mereka fokus pada kesalahan pemimpinnya. Kemudian ada juga mereka yang tidak setuju dengan pendapat pemimpinnya karena dia merasa lebih pintar, lebih hebat, dan sebagainya. Karena keinginan daging itu membuat seringkali kita nggak bisa menghormati dan mengasihi pemimpin kita. Hari ini, kalau kita mau hidup, bergerak dan dipimpin Roh Kudus, mari pegang prinsip pertama ini, menghormati dan mengasihi pemimpin. Kita akan menerima kekayaan rohani. Kalau saudara mendengar apa yang saya sampaikan saat ini, pesan saya tahun 2022, jangan takut. Perbanyak persekutuan dengan Tuhan. Kalau saudara bisa ibadah onsite, ibadahlah onsite. Jangan online terus. Saya merasa bahwa ibadah online, kita sudah onsite pun sudah nggak ada makan bersama, kedekatan sudah terasa tidak seperti dulu gitu ya. Tapi kalau tambah lagi kalau nggak pernah ketemu, gimana mau merasa dekat? Tapi mari kita tahun 2022 ini lebih dekat lagi, berdoa kepada Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, 1 Tesalonika 5, kita kembali 1 Tesalonika 5 ayat ke-15, di sana dikatakan perhatikanlah 1 Tesalonika 5 ayat ke-15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, yang pertama tadi menghormati dan mengasihi pemimpin kita, berdoa buat pemimpin kita, memberi buat pemimpin kita, beri hati, pikiran, perasaan, belajar menangkap apa yang diberikan saudaraku, untuk kita hidup bersama-sama menyaksikan visi yang daripada Tuhan. Hidup ini bukan tentang kita lagi, tapi tentang Tuhan. Yang kedua, perhatikan cara kita hidup. Bagaimana kita hidup kalau ada orang jahat, jangan balas dengan kejahatan. Artinya Pak Breksi benar terhadap kejahatan. Ada orang fitnah kita, jangan balas dengan fitnah, karena kita bukan pemfitnah. Ada orang yang menipu kita, jangan kita balik menipu dia, karena kita bukanlah penipu. Breksi benar terhadap kejahatan. Hidup dalam kebaikan, terus-menerus dalam kebaikan. Surah Alkitab berkata, bersukacita senantiasa, setiap saat, dalam segala keadaan. Oh, tadi Pak Bagus ada koper ketinggalan, bisa tetap bersukacita, memang harus melepas kadang kita. Lalu berdoa, selalu berdoa. Doa pagi yuk sama-sama. Ambillah waktu sebelum memulai hari. Saudara rasakan bedanya, saudara menikmati doa pagi. Saudara. Kalau bisa kita tidur sebelum jam 11 malam. Bangunnya jam 5.30, sudah cukup jam tidur kita.
jam 5 lah bangunnya, kan perlu sikat gigi dulu, minum air putih hangat, baru kita berdoa bersama-sama gitu kan. Ya. Nah, lalu kita mulai aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Kalau seorang mau doa pagi, tidurnya jangan jam 1, jam 2, capek sekali, pasti ngantuk. Tapi kalau kita tidur, usahakan sebelum jam 11 malam, itu jam yang sehat. Kita tingkatkan doa kita, mengucap syukur senantiasa. Perhatikan bagaimana cara kita hidup. Jangan perhatikan kelemahan, kesalahan di masa lalu. Yuk hari ini kita suami istri, jangan perhatikan kesalahan masa lalu. Yang sudah lewat, biarlah lewat. Kita harus melepaskan yang sudah terjadi. Sekarang lihat kepada Tuhan dan melangkah ke depan dengan iman. Pikiran benar. Saya punya keluarga yang paling berbahagia karena ada Kristus di dalamnya. Jangan pikiran yang enggak. Aku diberkati oleh Tuhan karena tahun 2022 ini aku bergerak dan dipimpin oleh Kudus. Tuhan rindu memberkati aku dengan caranya. Jangan ikuti pikiran kita dan perasaan kita yang lama. Lepaskan semua yang lama. Mulai melangkah depan. Perhatikan bagaimana cara kita hidup. Dengar apa kata firman. Ikutin saja apa kata firman. Perhatikan prinsip-prinsip kebenaran. Saudara, dalam hidup kita. Manusia memang cenderung membuat keputusan berdasarkan logika dan kenyamanan daging. Tapi mari kita belajar mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, kata perhatikan ini menarik. Perhatikan ini, perhatikan senantiasa. Saudara, bersyukur senantiasa. Saudara, perhatikan itu berarti setiap saat saudara memperhatikan. Saya punya pengalaman yang cukup menarik pas liburan ini. Sebenarnya banyak pengalaman menarik. Cuman salah satunya, saudara, waktu di Uluwatu. Uluwatu itu waktu masuk penjaga sudah pesan, hati-hati handphone apa semua disimpan, kacamata dilepas dan sebagainya, gitu kan ya. Ya, saya jalan pakai tongsis, foto, sambil memperhatikan. Kenapa? Karena bahaya bisa diambil monyet. Kiri kanan karena ada monyet, gitu kan. Bisa ngambil gitu kan. Jadi kalau ada monyet harus segera disimpan. Jangan dikasih lihat gitu kan. Perhatikan, harus kita perhatikan, Saudara. Ketemu orang di dalam, dia kan ada kayak ada yang mau pakai pemandu atau tidak. Ketemu orang yang pakai pemandu, ingatkan lagi, hati-hati kacamata, handphone. Selalu ketemu orang-orang diingatkan gitu, Saudara. Nah, suatu saat saya foto-foto sama anak saya lihat ada 1 ekor monyet. Oh ya sudahlah, 1 ekor monyet. Kemudian saya sudah melewatinya, saya ambillah kamera tongsis foto gitu kan. Tongsis foto, habis itu jalanlah saya, jalan biasa. Saya pikir monyetnya kan sudah di belakang. Jalan biasa. Tiba-tiba handphone di tangan saya diambil sama monyet, Saudara. Waduh, saya bilang, gimana ini? Tapi diambil sama monyet kan nggak mungkin saya kejar monyet naik pohon kan. Ya sudah, saya tenang aja sudah. Orang-orang di sana malah panggil pawang apa semua. Mereka yang lebih ribut. Waduh, handphone mahal gini. Enggak, handphone saya enggak mahal sudah, kalau dijual sekarang mungkin 2 jutaan aja sudah. Sudah, handphone mahal gini. Mereka yang lebih ribut daripada saya. Saya tenang aja, saya lihat. Saya berkata dalam hati saya, dalam nama Yesus kembalikan, dalam nama Yesus kembalikan. Cuma saya pikir-pikir, kenapa saya ngomong dalam hati ya? Kenapa saya nggak mau perintahkan tuh monyet setelah selesai itu semua, Saudara. Lalu ada pawang dipanggil salah satu pawang, Saudara. Saudara tahu cara pawangnya ngambil handphone itu? Dengan melemparkan makanan ke monyet itu. Ngasih makanan, kalau kan makanannya kan dibungkus. Nah kalau monyetnya ngambil, mau makan itu otomatis dia harus melepaskan handphonenya kan? Iya kan? Dia mau ngambil makanan itu dia harus melepaskan handphonenya. Saya perhatikan itu ya cara pawangnya itu mau ngambil handphone saya, dia lemparkan sesuatu supaya monyet itu mengambil dan handphonenya dilepas. Paling resikonya jatuh, pecah dan sebagainya gitu ya. Pelindung kacanya sudah dilepas sama monyet, dia coba gigi dan sebagainya. Dan waktu dia di sisi sana, saya nggak lihat waktu pawangnya lempar-lempar makanan itu, habis itu tiba-tiba turun sudah langsung bawa handphone saya. Saya pikir, iya ya, gitu ya jatuh. Saya jujur aja saya sudah dalam tanda petik merelakan handphone itu sebenarnya. Tapi yang saya khawatirkan apa? Password saya semua ada dalam handphone. Password internet, email apa semua itu ada dalam handphone. Memang saya proteksi,
Saya protek pakai password juga, cuman saya pikir, ini kalau kena orang bahaya sekali ini. Bahaya sekali. Nah, saudara, dari sana saya menyadari. Kenapa apa yang saya sadari? Habis sesuatu, saya kurang memperhatikan. Saya kurang waspada. Pesan dari penjaga dari depan, jalan ketemu orang, perhatikan, hati-hati monyet, hati-hati monyet, hati-hati monyet. Saya menganggap enteng, saudara. Jadi saya foto-foto santai gitu kan. Habis itu baru waspada. Kadang kita kan perlu pengalaman buruk dulu, baru kita waspada gitu ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama untuk memperhatikan firman Tuhan. Kesalahan yang kecil bisa berakibat ke masa depan kita. Yuk kita bangun hidup dalam kekudusan, jaga track record hidup yang baik. Sekalipun kita tahu selalu ada pengampunan Tuhan buat kita, tapi ingat selalu Tuhan mau kita hidup kudus. Tuhan mau kita hidup benar. Perhatikan bagaimana cara kita hidup. Amin. Kalau ada orang di sebelahnya beritahu, yuk kita perhatikan cara hidup kita. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu paling nikmat. Ya. Dan saudara harus perhatikan, kita harus ingat bahwa semua pekerjaan kita suatu saat akan diuji oleh Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Tidak semua pekerjaan pelayanan yang kita lakukan itu mendapat upah. Saya ulang ya. Tidak semua pekerjaan pelayanan yang kita lakukan itu mendapat upah. Mungkin saudara bingung, bukankah pasti ada upah? Coba saudara buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12. 1 Korintus 3:12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Jadi ada dua jenis. Yang pertama diuji oleh api, dia tetap tahan. Betul ya? Pekerjaan masing-masing diuji oleh api itu. Jika pekerjaan dibangun oleh seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, saya sangat percaya kalau saudara perhatikan konteks, pekerjaan ini yang tahan uji ini adalah pekerjaan yang dasarnya adalah Kristus. Dasarnya adalah Tuhan. Karena ayat di atasnya, Paulus telah meletakkan dasar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, harus melihat di sana. Dasar yang dibangun itu harus Kristus. Motivasi yang harus dibangun itu adalah motivasi Kristus. Tapi kalau motivasi yang dibangun adalah keinginan daging kita, pengakuan, penghargaan, kita akan mudah stres. Dan ujian terhadap pekerjaan kita itu tidak akan tahan api. Kalau kita melayani, melakukan segala sesuatu untuk dapat pujian, untuk dapat pengakuan, butuh pembuktian diri, termasuk diri saya, saudara, itu nggak akan tahan api. Kalau kita melayani hanya karena demi uang, tapi puji Tuhan lah, demilah saya percaya atas kasih karunia Tuhan, tidak ada seorang pun yang melayani karena uang. Amin. Karena kita sudah belajar bersama-sama hidup karena anugerah Tuhan. Saya juga percaya dasar kita adalah Kristus. Yuk kita bersama-sama tingkatkan lebih lagi, motivasinya harus benar. Jadi kalau saudara melayani bukan karena ada jadwal baru saudara melayani. Saudara berdoa, membaca firman bukan karena saudara ada jadwal khotbah baru saudara berdoa baca firman. Makanya seharusnya kalau misalkan setiap keluarga New Life saudara kita hidup dalam firman, disuruh khotbah kapanpun harus siap seharusnya. Kenapa? Karena setiap hari kita bersekutu dengan firman. Betul ya? Bersekutu dengan Roh Kudus. Jadi jangan lagi kita membangun dasar atas diri kita, saya nggak bisa, saya nggak mampu dan sebagainya. Mari kita bangun dasar dari hidup kita. Apapun yang kita lakukan adalah Kristus. Melayani karena Kristus. Bagi kemuliaan Kristus.
Saya percaya kalau ini terjadi dalam hidup kita, kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Kita akan mengalami sesuatu yang baru dan selalu baru. Saudara. Setiap hari kita akan selalu mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara siap untuk menikmati hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan? Amin. Ada badai, ada angin, tetap kita akan tersenyum. Ku nikmati keindahan. Saudara, nikmati keindahan dan keagungan Tuhan. Tuhan yang pegang hidup kita. Amin. Siap untuk menikmati kebaikan Tuhan? Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan tidak akan uji. Yang terakhir, saudara, yang ingin saya bagikan kepada saudara. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Yang pertama, menghormati dan mengasihi pemimpin kita. Mari bersama saya berkatakan, saya mau menghormati dan mengasihi pemimpinku. Ya, saya mau berdoa buat pemimpin. Saya mau berusaha menangkap visi, mendukung untuk menangkap visi. Yang kedua, katakan bersama saya mau memperhatikan bagaimana cara saya hidup. Saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya mau hidup kudus. Saya mau hidup all out dalam panggilan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, saudaraku, kalau saudara lihat ayat ini dikatakan apa? Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Yang terakhir, hormati Roh Kudus. Kejarlah karunia-karunia roh dalam hidup saudara dan saya. Hormati Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Kita mengejar karunia-karunia roh. Jangan seorang menyepelekan karunia-karunia roh yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Orang yang hidup dengan karunia-karunia roh, saudara. Orang yang menghormati Roh Kudus dan karunia roh terus bergerak dalam hidupnya. Saya percaya hidupnya akan jauh lebih maksimal daripada orang yang tidak memperhatikan Roh Kudus dalam hidupnya. Hidup orang yang bergerak dan dipimpin oleh Roh Kudus itu pasti akan lebih maksimal. Saudara perhatikan baik-baik, pasti ada perbedaan orang yang bergerak dan dipimpin Roh Kudus dengan orang yang hidup menurut keinginan dagingnya. Orang yang bergerak dan dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya pasti memuliakan Tuhan. Orang yang bergerak dan dipimpin oleh Roh Kudus, hidupnya pasti terlibat dalam pelayanan, memberi diri melayani. Menyadari karena Roh Kudus itu pasti menggerakkan kita untuk melayani. Mungkin saudara berkata, saya terbatas, saya nggak bisa. Senyum saudara saja, kehadiran saudara saja, itu sudah sangat berarti bagi orang lain. Oh, saya nggak bisa ngomong, Pak. Saya nggak bisa begini, nggak bisa gitu. Saudara datang ke gereja, saudara berdoa. Sebelum ibadah, saudara mendoakan. Pelayan-pelayan yang ada. Hamba-hamba Tuhan yang berbicara. Keluarga dulu yang menyampaikan kebenaran firman. Itu pelayanan yang luar biasa. Saudara setiap pagi saudara berdoa buat orang lain, berdoa syafaat, bukan fokus pada diri kita lagi. Hormati Roh Kudus, rindukan sesuatu yang besar terjadi. Percaya sesuatu yang besar itu terjadi. Orang yang menghormati Roh Kudus adalah orang yang hidup dalam iman. Kalau kita tidak hidup dalam iman, kita tidak sedang menghormati dan menghargai Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus itu membukakan kebenaran firman Kristus? Kadang banyak hal yang tidak masuk di akal. Tapi kita belajar taat menghormati Roh Kudus dalam hidup kita. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Amin. Masuk tahun 2022 dengan roh yang baru. Semangat yang baru. Jangan sesuatu yang biasa-biasa lagi. Biarkan Roh Kudus pimpin kita. Mari kita lebih eratkan. Nanti setelah kami pulang, kita lebih banyak berdoa lagi bersama-sama. Bangun komunikasi lebih banyak. Jangan jadi penonton. Jangan jadi komentator. Yuk sama-sama kita jadi pemain. Saudara, sama-sama kita merasakan kendala yang ada. Sama-sama kita jadi pemain dan menang atas setiap masalah yang ada. Sama-sama kita menjadi jawaban atas kota Batam. Sama-sama kita menjadi jawaban atas orang-orang yang mengalami pergumulan yang terhilang, saudara.
Jangan lagi kita berpikir apa yang saya dapat dari gereja. Saudara dan saya sudah dapat yang terbesar, keselamatan. Anugerah yang luar biasa. Yang nggak bisa digantikan dengan apapun. Saudara, yuk tahun 2022 hidup dengan pengucapan syukur. Ada anugerah Tuhan dalam hidup kita bersama. Saya percaya New Life akan terus bergerak. Orang boleh ngomong ini, itu, dan sebagainya. Tenang saja. Kadang kita harus melepaskan apa yang ada pada kita. Untuk kita menerima semua yang terbaik yang daripada Tuhan. Amin. Amin. 3 hal sederhana pesan untuk di tahun 2020 ini. Hormati dan kasih pemimpin-pemimpin kita. Bukan hanya memberkati kita. Bukan hanya menasihati kita. Tapi juga yang menegur kita. Yang mendidik kita, yang mendisiplin kita. Hargai, hormati kerja keras mereka. Kenali lebih dalam. Supaya kita dapat apa yang Tuhan mau bersama-sama. Saya percaya Tuhan menempatkan kita untuk bersinergi bersama-sama. Ada sesuatu yang besar. Jangan tinggalkan lagi pertemuan-pertemuan ibadah. Tetap mulai dari diri kita. Mulai kita bersama-sama bangun atmosfer, spirit. Hidup dalam pimpin Roh Kudus ini yang luar biasa dengan semangat yang luar biasa. Saya percaya waktu kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bergerak dalam pimpinan Roh Kudus, sudah roh kita ini berkobar-kobar. Rasanya sudah nggak sabar. Rasanya ini kita bisa melihat ke depan. Ini sesuatu yang besar sedang terjadi. Gitu. Ada sesuatu yang kita rasakan dalam alam roh. Dimulai dari roh. Dan biarkan itu terus menyala, berkobar. Dalam hidup saudara dan saya. Fokus pada Tuhan. Amin. Hormati dan kasih pemimpin kita. Yang kedua, perhatikan bagaimana cara kita hidup. Yang ketiga, hormati Roh Kudus. Hormati karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan. Mungkin ada pesan-pesan profetik yang disampaikan pada saudara tanpa saudara sadar. Perhatikan. Walaupun itu hal yang sederhana kelihatannya. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Itu renungan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Saya sungguh rindu, saudara. Saya tahu bahwa tahun 2021 sudah banyak membuat kita mengalami perubahan. Sebagian kita mengalami tekanan berat dan sebagainya, proses dikuasai ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Mau mati kapanpun sebenarnya nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah bukan bagaimana kita mati atau kapan kita mati, tapi bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup memuliakan Tuhan atau memuaskan keinginan kita? Kalau saudara dikuasai oleh ketakutan, itu kita sedang menghina Tuhan. Kita perlu berjaga-jaga, itu baik. Tapi belajar, serahkan semuanya sama Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengalir tengah kita. Saya percaya ada kuasa Roh Kudus yang akan terus bekerja dengan cara yang ajaib. Kita mau menghormati Roh Kudus. Sering-sering berkomunikasi dengan Roh Kudus dalam membuat keputusan. Dalam kita melangkah, Tuhan aku ingin ke sini. Kita tidak diberikan dorongan, jangan. Saudara nggak mau tiba-tiba Roh Kudus bicara, ikutin saja. Percayalah. Waktu kita melepas Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, lihat apa yang akan terjadi nanti. Lepaskan semua keangkuhan, keinginan daging kita. Nikmati semua kasih karunia demi kasih karunia yang daripada Tuhan. Mari kita akan ambil waktu berdoa, nanti Bu Dita akan pimpin. Luar biasa ini Bapak, terima kasih Tuhan. Di awal tahun 2022 Tuhan, kami disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu Bapak. Kami diingatkan kembali Tuhan tentang panggilan hidup dalam kehidupan kami yang sementara ini Bapak. Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami kembali fokus kepada panggilan-Mu.
kepada arti dari kehidupan kami yang sesungguhnya, Tuhan. Sungguh kami bersyukur, Tuhan, untuk ibadah di awal tahun ini, Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk Bapak Gembala kami, Tuhan, pemimpin rohani yang terbaik yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan, yang senantiasa mengingatkan kebenaran firman-Mu, menyentuh kami, Tuhan, dengan isi hati-Mu, Tuhan, membukakan mata hati dan pikiran kami, Bapa, tentang rencana-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Bapak, kami berterima kasih untuk Bapak Gembala kami yang luar biasa, yang Kau tempatkan di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, dengan Kau memberikan Bapak Gembala kami yang terbaik, Tuhan, dalam hidup kami. Kami berterima kasih, Bapak, kalau Engkau boleh membukakan pewahyuan demi pewahyuan yang baru, Tuhan, kebenaran firman yang luar biasa, Tuhan. Kalau pada sore hari ini, Tuhan, kami diingatkan, Tuhan, untuk senantiasa menghormati dan mengasihi Bapak Gembala kami, Bapak Gembala yang terbaik yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan, untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa mendengarkan isi hati Tuhan yang Kau sampaikan melalui Bapak Gembala kami, Tuhan. Biarlah Bapak, kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan, mengingatkan kami kembali, Tuhan. Untuk setiap kami boleh kembali fokus, Tuhan. Boleh kembali menyadari, boleh kembali bersyukur atas karunia yang terindah, yang luar biasa. Mujizat yang terbaik, Tuhan, yang boleh Engkau berikan bagi kami, Tuhan. Dengan Engkau memberikan Bapak Gembala yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. Yang berjaga-jaga atas jiwa kami, yang selalu berdoa bagi kami, yang bertanggung jawab kepada Engkau, Tuhan, atas kehidupan kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah, yang boleh kami nikmati melalui kehadiran Bapak Gembala kami, yang senantiasa memimpin kami, Tuhan, ke padang yang berumput hijau, Tuhan, yang membawa, menyegarkan jiwa kami, Tuhan, ke air yang tenang, Tuhan, ke dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan, sehingga kehidupan setiap kami, Tuhan, boleh senantiasa mengalir aliran-aliran air kehidupan. Hidup kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Itu semua murni, Tuhan, karena kebaikan hati-Mu, karena kehadiran Bapak Gembala kami yang luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami mau bersatu hati, mau bersama-sama bergandengan tangan, Tuhan, untuk berlari-lari menyelesaikan visi yang daripada Tuhan. Bersama-sama dengan Bapak Gembala kami, Tuhan, kami mau bersatu hati, Tuhan, berdoa bersama, Tuhan, bagi kesehatan beliau. Engkau berikan umur yang panjang, Engkau berikan kasih setia Tuhan yang sempurna dalam kehidupan beliau. Kehidupan beliau boleh berlimpah-limpah dengan kebajikan dan kemurahan, Tuhan. Engkau memberkati keluarga beliau, Engkau memberkati anak-anak beliau, Tuhan. Engkau memberikan segala yang terbaik, Tuhan, di dalam kehidupan beliau yang jauh lebih baik dari apa yang beliau pernah doakan, pernah harapkan dan pikirkan, Tuhan. Dan pada sore hari ini, Tuhan, kami juga diingatkan untuk kami senantiasa berjaga-jaga, Tuhan. Berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu, Tuhan. Untuk kami boleh berespon dengan benar, bereaksi dengan benar atas segala keadaan, atas kejahatan, Tuhan. Mungkin orang-orang boleh bersikap tidak baik dalam kehidupan kami. Mungkin keadaan boleh tidak sesuai dengan keinginan hati kami, Tuhan. Namun Engkau mengajarkan kami pada sore hari yang luar biasa ini, Tuhan, untuk kami tetap berespon dengan benar dalam segala keadaan. Kami senantiasa berbuat baik, kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, dan kami senantiasa bersukacita, Tuhan, dalam segala keadaan, Tuhan. Sebab sukacita kami, rasa syukur kami bukan berdasarkan pada pengalaman kami, Tuhan, melainkan berdasarkan pada kasih setia Tuhan, berdasarkan pada anugerah Tuhan, anugerah keselamatan Tuhan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun, Tuhan. Kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami boleh hidup kudus, Tuhan, boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Dalam segala keadaan kami boleh all out, kami boleh habis-habisan dalam melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Sebab hidup kami bukan berbicara tentang apa yang kami inginkan lagi, melainkan berbicara tentang apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan ini hidup kami, Tuhan. Ini segala yang ada pada kami, Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan. Pakai hidup kami, Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami juga, Tuhan, mau bersama-sama, Tuhan, menghormati Roh Kudus-Mu yang ada di dalam setiap kami, Tuhan. Kami mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang
Kudus Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup berdasarkan logika kami, berdasarkan pemikiran-pemikiran kami Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa apabila kami melihat kenyataan, kami melihat keadaan, kami melihat kondisi kami, begitu banyak hal-hal yang mustahil rasanya bagi kami Tuhan. Namun hari ini kami mau bersatu hati, kami mau bergandengan tangan bersama-sama Tuhan. Kami tahu bahwa ada sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa Tuhan. Ada roh-Mu yang luar biasa Bapak. Ada kuasa yang tidak terbatas yang mengiringi perjalanan kehidupan kami. Sehingga hidup kami ketika dipimpin oleh Roh Kudus, kami tahu ada mujizat yang besar, yang jauh lebih besar dari apa yang pernah dapat kami pikirkan, kami bayangkan, dan apa yang dapat kami doakan selama ini Tuhan. Kau akan membawa kami ke tempat-tempat yang kami tidak pernah pikirkan sebelumnya. Engkau akan membawa kami dalam pengalaman-pengalaman menakjubkan bersama-sama dengan Engkau. Di hari-hari ke depan Tuhan, kami akan semakin takjub, semakin heran melihat kuasa-Mu yang sungguh ajaib, sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap kami. Kami menanti-nantikan, kami looking forward Tuhan, untuk melihat kuasa-Mu yang ajaib dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau melepaskan apa yang ada pada kami, apa yang menjadi kehendak kami, apa yang menjadi keinginan kami. Dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Mujizat-mujizat Tuhan yang begitu manis, begitu indah, begitu menakjubkan bagi kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk sore hari yang luar biasa ini Tuhan, dan kami siap untuk menanti-nantikan hal-hal yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan di tahun ini, sampai Engkau datang kembali menjemput setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.